Shalom Menjua-jua. Apa kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Baik semuanya. Sudah siap? Siap Kak. Oke, kita mau angkat pujian, kita mau berikan hati kita kepada Tuhan sambil bernyanyi, Ku berikan hatiku. Mari adik-adik semua kita bernyanyi, Ku berikan hatiku. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita lipat tangan kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, Engkau masih menyertai kami Bapa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, walaupun kami dari rumah kami masing-masing Bapa, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian kami ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Sebelum masuk firman, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah kami atas kasih Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bersama, bersekutu, berkumpul bersama adik KKR kami, walaupun dari rumah Bapa. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan,
Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini juga boleh dipakai adik-adik kami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah mereka juga boleh mendengarkan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa. Amin. Semuanya pasti masih bersukacita. Karena apa? Karena Yesus kita sangat baik, Yesus kita luar biasa, sehingga kita masih diberi kesehatan, diberikan waktu dan kesempatan untuk selalu mendengarkan firman-Nya walaupun kita dari rumah. Nah, bahan kita hari ini diambil di Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5, bacaan remaja di Matius 25 ayat 3 sampai 12. Info Casio kita di Amsal 9 ayat 10 atau ayat hafalan di kelas kecil, balita dan batita ya. Dan kelas tanggung juga. Ini adalah ayat hafalan kelas tanggung Amsal 9 ayat 10. Ini info Casio kita di kelas remaja. Dibacakan di Amsal 1 ayat 5, begini bunyi firman Tuhan. Tujuan Amsal ini ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Di Matius 25 ayat 3 sampai 12, Matius 25 ayat 3 sampai 12, di bawah perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ya, tema remaja hari ini adalah to be smart. Luar biasa. Di bacaan Matius hari ini digambarkan adalah tentang perihal kerajaan surga yang tidak tahu kapan kedatangannya, yang menantikan di sana digambarkan oleh 10 orang perempuan. Kalau menurut adat istiadat pernikahan Yahudi, mempelai laki-laki didampingi teman-teman dekatnya biasanya akan pergi di malam hari ke rumah pengantin perempuan untuk upacara pernikahannya. Setelah rombongan itu biasanya sampai di tempat mempelai perempuan, dan itu mereka biasanya bersama rombongan juga akan iring-iringan ke tempat mempelai laki-laki untuk mengadakan perjamuan. Nah, di iring-iringan ini biasanya mereka menyalakan lampu atau obor. Ini adalah diindikasikan bagian dari rombongan pernikahan untuk menambah terang benderang jalanan dan indahnya acara perkawinan tersebut. Nah, rombongan ini didampingi oleh 10 mempelai, 10 wanita. 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Yang 5 bijaksana itu mereka siap membawa persediaan. Mereka bijak. Mereka tidak tahu kapan itu mempelai akan datang. Sehingga mereka membawa persediaan di buli-buli, minyak tambahan. Kapan obornya akan padam, mereka bisa menambah
minyak. Di sini baru dibilang minyak adalah lambang persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan, iman yang sejati dan kebenaran yang hidup. Itu digambarkan minyak di perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, 5 gadis bodoh itu lupa membawa persediaannya. Sehingga ketika mempelai datang mereka tidak siap menyambutnya. Seperti dikatakan di dalam Matius 25 ayat 12 bahwa tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ketika dia kembali, dia tidak berhak untuk masuk. Nah, kalau di bacaan Amsal 1 ayat 5, inilah merupakan nasihat kepada orang bijak yang berpengertian agar tetap mau belajar, mau mendengar dengan menambah ilmu sehingga memperoleh wawasan atau bahan pertimbangan, bersikap, bertindak dan dalam berucap. Ini kita bisa lihat di dalam Amsal 14 ayat 15. Di Amsal 14 ayat 15 dikatakan bahwa orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Maaf sebentar, Amsal 14 ayat 15, ya. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang bijak memperhatikan langkahnya sehingga dia tahu bersikap, dia tahu bertindak, dia tahu berucap. Orang bijak, tadi tema kita adalah to be smart. To be smart itulah menjadi pintar atau bisa bikin menjadi tangkas, bisa menjadi cerdas. Di Amsal dikatakan adalah bijak. Orang bijak atau menjadi pintar adalah orang-orang yang tahu mengambil keputusan. Jalan apa yang harus diambil sebelum melangkah. Tidak berpikir, udah lihat nanti aja, yang penting lakukan sekarang aja. Udah ntar aja gampang, yang penting kita jalanin aja dulu. Orang bijak harus membiasakan diri, berpikir apa yang terjadi jika aku melakukan ini. Bijak menggunakan teknologi. Jika aku kelamaan main game, mataku rusak. Jika aku kelamaan bermain dengan temanku, waktuku terbuang banyak. Bukan teknologi yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan teknologi. Itu orang bijak. Be smart, mau mendengar nasihat orang tua. Kalau di Amsal 1 ayat 8 dikatakan bahwa, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu orang bijak, mau mendengar nasihat orang tua. Kalau bisa tidak hanya mengandalkan ototnya tapi otaknya juga. Di Amsal 24 ayat 5. Kita baca Amsal 24 ayat 5. Amsal 24 ayat 5 katakan orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Berwibawa karena dia tidak hanya mengandalkan ototnya tapi otaknya. Itulah orang bijak. Terlebih lagi yang terutama adalah memohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Seperti info kacau kita hari ini di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di sana sudah jelas dikatakan bahwa terlebih lagi yang terutama adalah memohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Untuk itu anak KKR kami, tanggung remaja, perlu memiliki waktu untuk berdoa. Sehingga mempunyai hikmat, sehingga punya kebijakan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Membaca dan mendengarkan firman-Nya. Karena apa? Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Itu kenapa kita perlu memiliki waktu-waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Kenapa iman kita itu timbul dari pendengaran dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Nah, di tengah pandemi sekarang, anak-anak apa yang perlu kita lakukan? Kita harus bijak. Banyak aturan-aturan yang diberikan, new normal. Apakah kita harus bebas dengan hidup sekarang?
Ketika pemerintah memberikan kita new normal, apa yang harus kita lakukan? Tetap bijak. Bijak apa? Bijak menggunakan masker ketika kita harus keluar rumah kalau sangat perlu. Kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Memakai masker ketika kita memang kurang enak badan, atau batuk ketika kita bertemu dengan teman-teman kita. Apalagi rajin cuci tangan. Bawa hand sanitizer di tasnya. Sehingga ketika kita pergi jaga jarak. Yang paling penting adalah tetap di rumah. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Kalau mendesak dan penting pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan bosan cuci tangan. Kalau kita cuci tangan di air mengalir, kita buat satu pujian, buat lagu sehingga ada waktunya, itu bukan hanya siram, beda siram dan cuci tangan. Mungkin merasa buru-buru, pengen cepat selesai, siram saja udah selesai langsung dielap. Kebersihan perlu dijaga. Sehingga ketika pandemi ini berlalu pun kita sudah mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Bukan hanya karena ada pandemi kita menjadi bijak. Tapi kita yang mengendalikan teknologi ini sehingga kita tetap bijak. Tidak ada pandemi kita bijak menggunakan hal-hal yang membuat kita tetap sehat, membuat kita tetap bersih. Kujaga diriku, kujaga dirimu. Kujaga diriku dengan maskerku, kau jaga diriku dengan maskermu. Begitu kita berbicara dengan temannya. Jadi di masa-masa pandemi ini, anak-anak KKR diharapkan tetap bijak. Bijak dalam segala hal. Belajar dari rumah, bijak menggunakan teknologi. Belajar dari rumah, bijak menggunakan waktu. Waktunya banyak, bisa membuat waktu berdoa lebih banyak, membaca firman Tuhan lebih banyak, mendekatkan dengan keluarga lebih banyak. Banyak mendoakan teman, saling mendukung, sehingga kita saling menopang dalam hal apapun juga. Sehingga kita juga menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dibanggakan. Menjadi bijak seperti 5 gadis yang bijaksana, membuat persediaan buli-bulinya dengan minyak, sehingga kapan waktunya mempelai datang, mereka siap masuk dalam kerajaan surga. Jadi anak-anak KKR juga tetap bijak ya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu hari ini. Berikan kami juga kekuatan Roh Kudus-Mu ya Bapak, sehingga kami juga menjadi anak-anak yang bijak, menjadi anak-anak yang mengerti tentang teknologi, menjadi anak-anak yang bijak mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kami. Sehingga dalam hal segala apapun, kami menjadi anak-anak yang terang, kami menjadi anak-anak yang dibanggakan orang tua, terlebih dibanggakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Iya, sudah siapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu dari Kitab Mendenden GBKP nomor 343, Pasu-pasu bas Tuhan nari. Pasu-pasu bas Tuhan nari, kejapkan kami tetap wari, bas paksa-paksa geluh kami, kamekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegetan ding kami, gunandalani wari-wari, sirena baskam Tuhan nari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Nu, labo kapenai dah metunggu, persembahan singko pepulung, ajari dumin kami gelamin, tetap ngasuh pereman Tuhan.
Kita mau berdoa untuk persembahan kita lipat tangan kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa. Bapa di sorga, kami telah mempersembahkan persembahan kami Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini Bapa sebagai persembahan yang hidup dan harum di hadapan-Mu dan berguna untuk kemuliaan gereja-Mu. Terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, Engkau yang memberkati Bapa, tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini Bapa. Tambah-tambahkan rezeki kepada kedua orang tua kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Baiklah adik-adik semuanya, tiba saatnya kita naikkan doa syafaat kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan ini, atas waktu ini, terlebih kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, di akhir ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami hanya kepadamu. Kami berdoa untuk semua anak-anak KKR kami Bapa, dimanapun keberadaan mereka. Kami yakin dan percaya mereka beribadah dari rumah Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati sekolah mereka Tuhan walaupun mereka belajar dari rumah. Sehingga mereka tetap bahagia. Sehingga mereka tetap bersuka cita. Terlebih anak-anak remaja kami Bapak, yang mungkin naik kelas, yang mungkin mencari sekolah, sehingga mereka juga boleh mendapatkan sekolah yang mereka inginkan, terlebih yang Tuhan berikan. Itu yang terbaik Bapak bagi mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan sekolah yang bukan mereka inginkan, Tuhan tetap memberikan mereka kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka tetap bersuka cita dengan sekolah mereka yang baru nantinya. Terima kasih Bapak, berkati juga pertumbuhan iman mereka Tuhan, sehingga dalam mencari jati diri mereka juga tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kami juga serahkan kehidupan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami Bapak, limpahkan kepada mereka rezeki, kesehatan yang luar biasa, terlebih hikmat Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendidik kami anak-anak KKR-nya dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan orang tua yang boleh menjadi contoh bagi kami anak-anaknya semua. Kami juga berdoa untuk semua pelayan KKR kami Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati pergumulan kami, berkati kuliah kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami juga melayani Tuhan bukan dilayani. Kami melayani bukan karena waktu kami yang tersisa, tapi kami melayani dengan waktu yang kami sisihkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami juga tetap memberi semangat kepada anak-anak KKR kami, sehingga anak KKR kami juga lebih semangat lagi mengikuti setiap ibadah yang kami sampaikan di minggu-minggu berikutnya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa negara kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami serahkan kehidupan pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan TNI Polri untuk menjaga keamanan negara kami. Kami serahkan juga tim medis ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, bagi pasien-pasien yang PDP, ODP ataupun yang sudah positif Bapak, kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter yang ada Tuhan. Satukan hati kami untuk mendoakan mereka Bapak, sehingga kami juga boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bangsa kami boleh kembali normal, bangsa kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, dan kami tetap bijak dalam menanggapi semuanya dan tetap mengikuti protokol yang ada. Bapak di surga, kami serahkan juga kehidupan tim multimedia yang selalu membantu kami Tuhan. Berikan mereka hikmat Bapak, kesehatan yang luar biasa, keluarga mereka, kuliah mereka Bapak, pekerjaan mereka, sehingga mereka juga melayani Tuhan dengan luar biasa, sehingga melalui talenta yang mereka miliki Bapak, namamu tetap ditinggikan. Gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak, sehingga lingkungan sekitar juga menjadi lingkungan yang luar biasa. Kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka. Mereka bersuka cita ketika kami hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak di surga, ampuni kami akan kesalahan kami, ucapan kami, tindakan kami, hati dan pikiran kami yang tidak layak kami lakukan sepanjang ibadah ini. Sehingga kami juga layak disebut anak-Mu, terlebih layak mendapatkan berkat yang datangnya dari-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah mengajari kita doa apa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap bijak, to be smart. Bijak menggunakan masker, bijak cuci tangan, bijak jaga jarak, bijak menggunakan teknologi. Jadi anak bijak menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.